Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Kevin dari jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan membahas materi saya tentang jenis-jenis intervensi SDM dalam pengembangan organisasi. Nah, pertama, jenis-jenis intervensi sumber daya manusia. Pertama itu ada pelatihan kepekaan, kedua umpan balik melalui survei, ketiga konsultasi proses, keempat pembinaan tim kerja, kelima pengembangan kerjasama antar kelompok. Nah, di sini kita jelaskan tentang pelatihan kepekaan. Pelatihan kepekaan merupakan teknik pengembangan organisasi yang pertama diperkenalkan dan yang paling sering digunakan. Teknik ini sering disebut juga T-group atau training group. Kedua, grup di sini berarti peserta terdiri atas 6-10 orang. Ketiga, pemimpin kelompok membimbing peserta meningkatkan kepekaan atau sensitivity terhadap orang lain, serta keterampilan dalam hubungan antar pribadi. Lanjut, pelatihan kepekaan. Pertama, latihan kepekaan ini merupakan metode awal dari perubahan perilaku melalui interaksi kelompok yang terstruktur, di mana setiap anggota dalam kelompok diajak berkumpul bersama dalam suasana yang bebas dan terbuka, di mana setiap partisipan mendiskusikan diri mereka sendiri dan proses interaksi mereka. Kedua, dengan latihan kepekaan ini mendorong setiap anggota memiliki kesadaran dan kepekaan terhadap diri sendiri dan orang lain, meningkatkan empati pada orang lain, meningkatkan listening skill atau keahlian dalam mendengarkan pendapat orang lain, meningkatkan keterbukaan dan toleransi kepada orang lain. Lanjut. Pendekatan survei umpan balik atau survei feedback approach. Di sini ada simple, PowerPoint, presentation, decide net. Nah, dalam teknik survei ini, setiap peserta diminta menjawab kuesioner yang dimaksud untuk mengukur persepsi serta sikap mereka. Nah, misalnya itu persepsi tentang kepuasan kerja dan gaya pemimpin mereka. Terus hasil survei ini dikembalikan pada setiap peserta, termasuk para penyelia dan manajer yang terlibat. Kegiatan ini kemudian dilanjutkan dengan kuliah atau lokal karya yang mengevaluasi hasil keseluruhan dan mengusulkan perbaikan-perbaikan konstruktif. Nah, yang pertama, umpan survei balik, alat yang digunakan untuk menilai perilaku dari anggota sebuah organisasi dan mengidentifikasi jarak perbedaan di antara persepsi dari masing-masing anggota adalah dengan menggunakan survei. Feedback di mana setiap anggota dapat berpartisipasi di dalamnya. Kedua, hasil dari survei ini kemudian ditabulasikan dan dianalisa. Ketiga, pendekatan ini kemudian dapat memberikan informasi yang bermanfaat mengenai perilaku karyawan untuk mengambil keputusan. 4. Namun, bagaimanapun, kita mengetahui bahwa setiap individu dipengaruhi oleh banyak faktor. Ketika mereka merespon survei tersebut, hal yang nilai yang dimonitor oleh manajemen. Lanjut tentang konsultasi proses. Nah, dalam proses consultation atau konsultan, pengembangan organisasi mengamati komunikasi, pola pengambilan keputusan, gaya kepemimpinan, kerjasama, dan pemecahan konflik dalam setiap unit organisasi. Kemudian, konsultan memberikan umpan balik pada semua pihak yang terlibat tentang proses yang telah diamatinya, serta menganjurkan tindakan koreksi. Lanjut. Nah, di sini ada konsultasi proses. Proses konsultasi artinya sebuah pertemuan antara sebuah konsultan dengan klien untuk memahami proses pengembangan organisasi yang dilakukan di mana seseorang atau karyawan harus mengatasi dan mengidentifikasi hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Nah, konsultasi dan klien ini bukan hanya berarti pada pihak ketiga, tetapi juga bisa jadi antara karyawan dengan atasan langsungnya. Sedangkan proses konsultasi lebih kepada memberikan pemahaman. Terus kalau proses konsultasi ini hampir mirip dengan latihan kepekaan. Namun pada latihan kepekaan lebih menekankan pada tugas. Nah, dengan lebih paham, maka diharapkan tingkat penolakan akan lebih dapat berkurang. Pembinaan tim kerja.
Pertama, pendekatan yang bertujuan memperdalam efektivitas serta kepuasan tiap individu dalam kelompok kerjanya. Kedua, teknik team building sangat membantu meningkatkan kerjasama dalam tim yang menangani proyek. Pembinaan tim kerja. Salah satu yang mendapatkan penekanan yang penting dalam pengembangan organisasi adalah mencegah terjadi konflik yang disfungsional atau konflik yang tidak produktif yang terjadi di antara kelompok. Pengembangan kerjasama antar kelompok. Nah, yang pertama tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan hubungan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Kedua, pengembangan antar kelompok atau intergroup development bertujuan untuk merubah perilaku, stereotipi dan persepsi tentang kelompok lain. Tiga, contohnya misalkan unit bisnis menganggap unit finansial sebagai sekumpulan orang-orang yang kaku atau tidak memahami dinamika bisnis. Lanjut, pengembangan kerjasama antar kelompok. Nah, karenanya intergroup aktivis dirancang untuk meningkatkan kerjasama atau pemecahan konflik yang mungkin timbul akibat saling ketergantungan tersebut. Fokus dalam teknik intergroup aktivis adalah peningkatan hubungan baik antar kelompok, di mana ketergantungan antar kelompok yang membentuk kesatuan organisasi dapat menimbulkan banyak masalah dalam koordinasi. Nah, baik, ini kesimpulannya. Pengembangan organisasi merupakan proses, pendekatan, atau metode yang bertujuan untuk mengadakan sebuah perubahan dalam sebuah organisasi ke arah yang lebih baik. Dengan penerapan nilai-nilai, ide, dan gagasan-gagasan yang baru, lebih signifikan agar organisasi semakin berkembang ke arah yang positif dan maju. Pertama, pengembangan organisasi merupakan suatu pendekatan yang didasarkan atas ilmu sosial terhadap analisis masalah-masalah organisasi dan pengefektifan perubahan yang diarahkan dengan menggunakan konsultan yang terlatih atau ahli-ahli dalam perusahaan. Kedua, dalam proses pelaksanaannya, pengembangan organisasi memerlukan teknik-teknik yang digunakan sebagai alat untuk upaya pencapaian tujuan yang diinginkan dan sangat berpengaruh dalam proses pengembangan organisasi. Lanjutan dari kesimpulan. Dalam pengembangan organisasi, hal-hal penting selanjutnya adalah agen perubahan dalam organisasi. Sebagai penentu perubahan apa yang sebaiknya dilakukan dan tidak dilakukan. Baik tidaknya perubahan yang akan dihasilkan, sehingga para agen harus benar-benar mengetahui perannya masing-masing. Kedua, berwawasan luas dan mempunyai kepercayaan diri yang kuat, karena akan berdampak langsung pada pelaksanaan organisasi dan masyarakat luas. Ketiga, model pengembangan organisasi juga sangat dibutuhkan sebagai komunikasi antar agen pembaharu dengan anggota-anggota yang ada dalam organisasi. Pembuatan model pengembangan organisasi sangatlah perlu untuk mempermudah komunikasi antar agen pembaharu dengan mereka yang berada dalam organisasi. Baiklah, sekian dari saya. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.